Halo sahabat sekalian, ketemu lagi di channel PLTS Sederhana. Gimana kabar sahabat semua? Semoga tetap dalam keadaan baik dan juga sehat selalu. Oke sahabat, di tempat saya ini pagi ya, dan kebetulan sudah cerah, mataharinya sudah bersinar. Ya mudah-mudahan sampai sore bisa cerah dan bisa memenuhkan baterai saya. Dan kebetulan ada yang bertanya tentang PLTS untuk kebutuhan kebun. Jadi yang nanya ini punya gubuk ya di kebun, ya mungkin kebun sawit atau kebun apa, tapi pengen kebunnya itu ketika malam hari ada penerangan gitu untuk lampu DC saja. Nah, untuk pertanyaan jelasnya saya lupa ya, tapi kurang lebihnya begitu. Nanti sahabat bisa dibaca ya tulisannya ya supaya lebih jelas. Itu yang saya ingat saja yang saya sampaikan. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, jangan lupa untuk di like dulu video ini, dan bagi sahabat yang baru berkunjung silahkan di subscribe dahulu. Oke sahabat, untuk kebutuhan listrik di kebun ya, utamanya untuk lampu DC saja, itu ya nggak perlu besar-besar juga untuk sistem PLTS nya. Cukup dengan panel surya 20 WP ini sudah cukup untuk menerangi lampu DC ya, sekitar 5 watt satu biji dan 3 watt satu biji, atau 3 watt kedua-duanya, tapi saran saya kasih yang 5 watt satu biji dan satu lagi untuk yang 3 watt. Jadi karena gubuk biasanya itu ya nggak besar-besar banget ya, di luar satu di dalam satu, itu ya sudah cukup untuk menerangi ketika malam hari, sekedar untuk penerangan saja. Jadi untuk panel suryanya tadi 20 WP ya. Kemudian untuk SCC nya pakai yang SCC PWM 10 ampere. Ini sudah cukup besar ya untuk panel surya 20 WP. Kemudian untuk baterainya sahabat bisa pakai yang 12 volt 10 Ah atau 12 Ah bisa juga, tergantung yang tersedia itu mana yang ada. Kalau ada yang 10 Ah pakai yang 10 Ah, kalau nggak ada ya di atasnya sedikit nggak apa-apa, tapi jangan sampai di 20 Ah karena nanti takutnya baterainya nggak penuh. 10 Ah saja ini bisa juga kalau musim mendung ini nggak penuh juga. Dan apakah cukup dengan baterai 10 Ah? Ya cukup kalau hanya digunakan untuk menyalakan lampu DC 5 watt dan 3 watt saja. Dan untuk komponennya saya rasa itu saja ya, panel surya 20 WP, kemudian SCC 10 ampere, baterai 10 Ah. Nggak usah pakai inverter karena inverter itu digunakan untuk beban yang cukup besar ya, AC. Untuk ngecas HP bisa pakai yang di port SCC nya, ada 2 biasanya, memang agak lambat sesuai dengan panel suryanya kecil, takutnya kalau banyak-banyak dipakai ya malamnya nanti nggak bisa untuk lampu, karena ini fungsinya memang sekedar untuk lampu ya, penerangan di gubuk ini sudah cukup banget. Kemudian untuk kabelnya dari panel surya sahabat bisa pakai yang serabut ukuran 2,5 mili, dan yang dari SCC ke baterai sahabat bisa pakai yang 4 mili. Ya kalau bisa pakai yang merek Jembo ataupun Supreme yang tipe NYAF. Kalau nggak ada ya pakai saja apa yang ada di toko terdekat, yang penting serabut, jangan yang kabel tunggal karena nanti akan menurunkan voltase dan arusnya. Sudah kecil panel suryanya malah dipotong lagi gitu ya. Jadi usahakan pakai yang serabut meskipun kabel murah-murahan. Dan untuk pengamannya sahabat bisa pakai MCB, karena panel suryanya tadi 20 watt, sahabat bisa pakai MCB 2 ampere dari panel surya. Kemudian dari SCC sahabat bisa pakai yang 8 ampere bisa. Kemudian untuk kabel ke lampu-lampunya sahabat bisa beli kabel kecil-kecilan saja yang merah hitam, biasanya yang nggak sampai 5.000 itu per meternya. Ada yang jual 4.000, 3.000 juga ada yang kecil-kecil. Nggak perlu bagus-bagus banget untuk kualitas kabel ini, yang penting ada karena arusnya kecil juga, dan itu sudah cukup banget untuk menerangi gubuk kecil dengan lampu 5 watt dan 3 watt. Ini sudah cukup terang untuk sekedar penerangan di malam hari. Oke sahabat, secara dasar ini sudah saya jawab ya. Jika masih kurang jelas, nanti sahabat silahkan tanya di kolom komentar, atau ingin bantu jawab, mungkin ada pengalaman sahabat tentang membangun PLTS kecil-kecilan, nanti tulis ya pengalamannya di kolom komentar juga. Semoga nanti yang membaca bisa terbantu, mungkin pengalamannya ingin dibagi-bagi ke sahabat yang lain gitu. Atau mungkin sahabat ingin belanja
komponen PLTS-nya yang saya sebutkan tadi itu ada di pin komentar saya. Silahkan dicek. Untuk part-partnya juga sudah saya pilihkan di toko rekomendasi, jadi nggak perlu khawatir salah komponen. Dan saya rasa video ini cukup sekian dulu, semoga bermanfaat bagi sahabat semua. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya.